Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak Bapak masih dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan mempelajari mengenai part of the body. Part of the body artinya adalah bagian-bagian dari tubuh. Nah, bagian-bagian dari tubuh itu banyak. Mulai dari kepala, kemudian ada mata, kemudian ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada lidah, ada rambut, ada gigi, ada pipi, tangan, kaki, dan jari. Nah, ini semua adalah termasuk bagian-bagian dari tubuh. Ini Bapak contohkan satu. Bahasa Inggris dari kepala itu adalah head. Tugas pertama kalian adalah mencari bahasa Inggris dari bagian-bagian tubuh yang ada di sini. Mulai dari mata, telinga, hidung, mulut, lidah, rambut, gigi, pipi, tangan, kaki, dan jari. Kalian boleh tanya ke orang tua kalian, boleh juga kalian cari di kamus, atau kalau yang punya LKS boleh lihat di LKS ada. Kemudian setelah ini kita lari ke number. Number itu artinya nomor. Ya. Nomor 1 sampai 10. Jadi kalian tuliskan 1 sampai dengan 10. Ini Bapak kasih contoh 1, 2, dan yang satu sudah diartikan. 1 itu one. Tulisannya one, tapi dibacanya one. Nah, ini 1. Kemudian kalian lanjutkan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai dengan 10. Kemudian dibahasa Inggriskan. Nah, ini tugasnya sama kayak yang di atas. Kalian boleh tanya ke orang tua kalian, ke kakak kalian, tapi tetap yang nulisnya kalian sendiri. Boleh juga lihat di internet atau boleh di kamus. Nah, kayak gitu. Next, dari tugas yang kedua, nih tolong diperhatikan, kita sekarang akan menuju ke pembahasan apa itu si, apa itu he, apa itu they, dan apa itu we. Nah, yang pertama yaitu si. Si itu apa Pak? Si itu dia perempuan. Siapa yang dikatakan dia perempuan? Dia perempuan itu banyak. Di sini Bapak kasih contohnya satu, si Lani. Pak, boleh gak selain Lani? Boleh, mau siapa? Yang penting jangan nama laki-laki. Kalau untuk si itu namanya perempuan. Boleh Lani, boleh Yani, boleh siapa lagi terserah kalian. Yang penting jangan Udin, jangan Beni, jangan Yudi. Nah, kalau itu bukan si, kalau itu masuknya yang laki-laki. Next, kita bawahnya yaitu he. Nah, kalau untuk he baru dia laki-laki. Dia laki-laki itu siapa Pak? Pak Kelvin, Pak Danang, itu namanya dia laki-laki. Ini di sini contohnya Bapak Udin, ya. Nah, kemudian setelah hi di sini ada bawahnya. Nah, tulisannya tehei, tapi dibacanya day. Nah, day itu apa artinya Pak? Mereka itu siapa? Mereka itu banyakan. Di sini Bapak kasih contohnya 2 orang, Lani dan Udin. Nah, itu bisa dikatakan mereka. Pak, boleh gak lebih dari 2? Lani, Udin, dan Beni? Boleh. Boleh siapa aja. Nah, ini yang disebut they. Kemudian yang we itu kami. Ketika berbicara kami, otomatis di dalamnya ada satu, saya. Saya dan siapa? Saya dan Udin. Misalkan kalian mau bertiga, saya, Udin, dan Lani. Nah, itu disebutnya kami. Nah, ini hanya penjelasan saja. Pembelajaran untuk penjelasan. Jadi penggunaan si, he, they, dan we. Nah, ini kalian bisa dipahami. Kemudian kalian baru akan mengerjakan mengenai tentang have dan has, atau have atau has, ya. Jadi have dan has itu sama artinya. Have itu artinya memiliki, has juga artinya memiliki. Apa bedanya? Bedanya, nah, yang sudah Bapak jelaskan di atas tadi. Nah, inilah bedanya. Nah, kalau penggunaan has itu untuk si dan he. Si itu siapa Pak? He itu siapa? Kita kembali ke atas. Si itu dia perempuan, si Lani, Bu Putri, Bu Dena, nah itu dia perempuan. Nah,
Kalau he, nah kalau he dia laki-laki, kembali ke atas Udin. Nah jadi kalau di sini di depannya, di paling depannya itu ada Bu Putri atau ada Bu Dena ataupun ada Lani, itu berarti termasuknya si. Nah kalau perempuan menggunakan has, ya si has. Jadi sehingga kalau Bu Putri has, nah atau kalian bisa Bu Dena has itu apa? Memiliki. Si has, nah kalau si has itu dia memiliki. Nah ada lagi he di bawahnya. He itu untuk dia laki-laki. Dia laki-laki itu siapa? Dia laki-laki itu bisa Pak Danang, Pak Kelvin, Udin, Benny dan lain sebagainya. Nah jadi untuk si dan he kalian menggunakan memilikinya has. Jangan menggunakan have. Gak bisa Pak Kelvin have. Nah itu salah. Yang benar itu Pak Kelvin has. Pak Kelvin memiliki apa? Misalkan Pak Kelvin memiliki 2 motor. Misalkan berarti Pak Kelvin has 2. 2 itu apa bahasa Inggrisnya? 2. Motorcycles pakai s karena lebih dari 1 kayak gitu. Nah ini untuk penjelasan yang have, memiliki ya. Have atau has itu memiliki. Nah ini yang si dan he. Kemudian yang bawahnya, nah ini penggunaan have, tulisannya HV, dibacanya have. Nah kalau untuk penggunaan have itu kalian menggunakan I, you, we, they. I itu apa Pak? I itu saya. Saya. You itu apa Pak? You itu kamu. Jadi I itu saya, you itu kamu, we. Kalau we apa Pak? Kalau they apa? Udah tadi dijelaskan nih. Ini we, ini they, ya. Jadi kalau menggunakan I, you, we, they, kalian menggunakan have. Nah, ketika kalian I have berarti saya. Saya memiliki apa? Misalkan saya memiliki sebuah pulpen. Nah berarti I have sebuah. Kalau sebuah itu jangan pakai number, gak boleh pakai 1, tapi pakai kalau enggak en. Atau en. Jadi atau en di sini jadi seperti ini. Nah untuk penggunaan atau en nih tulisannya bukan A doang ya, jadi bukan en bukan maksudnya ini nah ini a, ini en, ini ini en. Apa bedanya sama en? Artinya sama, sebuah, ya. Bedanya adalah di sini. Nah, bedanya di sini. Kalian ketika menyebutkan bahasa Inggrisnya dari sebuah benda atau yang kalian miliki apapun, misalkan di sini kalian punyanya sebuah pulpen. Ketika pulpen ini bahasa Inggrisnya adalah pen. Pen itu depannya adalah P. Nah, kalau huruf P ini huruf P. Nah, huruf P ini bukan termasuk huruf vokal. Pak, huruf vokal itu apa nih? Yang bawahnya A. Yang termasuk huruf vokal itu selain A apa Pak? A, I, U, E, O. Nah, itu termasuk huruf vokal. Sehingga kalau ada yang bahasa Inggrisnya menggunakan di depannya huruf vokal kayak umbrella pakai U. Nah itu menggunakan en. Tapi kalau bendanya itu bukan huruf vokal kayak pen atau pensil dan lain sebagainya itu menggunakan Nah ini untuk penggunaan sebuah atau en. Nah kita kembali ke sini, kita kembali ke have. Nah kita kembali ke have. Jadi ketika kalian memiliki misalkan I, you, we, they, kalian maunya menggunakan I, saya. I have apa? I have, misalkan saya memiliki, mau sebuah atau mau banyak. Misalkan kalau mau banyak kalian lihat di number. Kalian nanti tugasnya mau berapa? 3 misalkan. Saya memiliki 3 apa? 3 misalkan 3 apel. Berarti kalau 3 apel berarti 3 itu 3, apelnya ini apple. Tapi pakai S. Kenapa Pak di belakangnya pakai S? Karena lebih dari 1 pakai S. Oke, bisa dipahami. Next kita lanjut ke contoh. Ini contohnya. Bapak punya satu contoh. Ini contoh kalimat. Yang pertama yaitu Benny. Benny has 2 apples. Nah, apples. Oke. Benny has 2 apples. Benny itu siapa? Kita kembali ke sini. Nah,
Benny itu termasuk dia laki-laki, sehingga kita lihat rumusnya, dia laki-laki itu menggunakan has bukan have, sehingga Benny has memiliki numbernya 2, 2 apple. Kenapa Pak pakai s? Karena lebih dari 2 apples, yes. Nah, menggunakan s. Jadi kalau lebih dari 1, ini karena 2, lebih dari 1, di belakangnya tambahkan s. Oke. Nah, seperti itu penjelasan sementara dari Bapak. Jadi, untuk sementara waktu tugasnya tugas 1 dulu. Ini tugas 2-nya ini. Nanti tugas 3-nya menyusul. Setelah penjelasan ini, Bapak akan berikan tugas mengenai tentang has dan have. Selamat belajar, sehat-sehat selalu di rumah, semangat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.